Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan tujuan kita. Oke, untuk ketua kelas, untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Kita. Sakit ya? Oke, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Resti, Melantika, Sri, Ana, Anggrit, Hier, Pak. Julian. Oke, masuk semua ya, cukup kecuali Monika. Hari ini kita ganti suasana ya. Yang mulanya kita di kelas, jika melihat kanan, kiri hanya tembok, jika melihat atas hanya plafon dan lampu. Nah, sekarang kita berada di luar kelas. Misal kalian rasakan sendiri, ketika melihat kanan kiri ada hamparan pepohonan, kalian bisa merasakan hembusan udara. Oke, Bapak sekarang akan bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang pernah melakukan kegiatan di lingkungan kalian gotong royong menanam pohon? Pernah. Ya, Anggrit, oke, menanam pohon apa? Apa itu, Pak, yang kecil itu loh? Yang kecil? Murah, ya. Oh, itu biasanya mangrove atau kalau enggak itu Bukan mangrove. bukan mangrove. Bukan. Apa? Jati. Jati aku mau nanti, Pak. Ya, prosesnya seperti itu. Ya. Tapi selain kita menanam pohon, kita kan juga harus merawatnya. Mulai dari menyiramnya, memupuknya, supaya apa? Supaya tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan segar, sehat, dan kita bisa memetik hasilnya di kemudian hari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dengan tema yang bertemakan selamatkan makhluk hidup. Oke, berkaitan dengan pengalaman teman-teman anak-anak, contohnya dianggap tadi Mana pohon? menanam pohon di lingkungannya, itu kan mencerminkan secara tidak langsung Anggrit sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong. Gotong royong itu tercermin dalam nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Di sini Bapak punya gambar yang tidak asing untuk anak-anak semua. Nah, di sini ada gambar dasar negara kita, itu dasar Pancasila. Di sini ada poin-poinnya, sila-silanya, Tuhan Maha Esa. Pak, nggak kelihatan. Kelihatan? Enggak. Pakai kacamata kalau nggak kelihatan. Nah, di sini kan ada. Coba kita ucapkan bersama-sama, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. 1, Tuhan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepat sekali. Kita mengulas lebih jauh lagi ya tentang Pancasila. Pancasila itu lahir tanggal berapa ya, Bapak? Coba, siapa yang tahu? Nggak tahu? Saya tahu. Tanggal berapa? Juni, Pak. Bulan Juni, Bulan Juni. Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 apa 1? Tanggal 1. Tanggal berapa? 1 Juni 1945. Berarti sebelum merdeka itu, Pak. Ya sudah merdeka, sudah merdeka. Dan merdekanya tanggal 17 Agustus. Oh iya, Bapak lupa, iya.
sebelum merdeka. Oh iya, Ya. 1 Juni itu sebelum Agustus nih Pak. Ya, Agustus, sebelum Agustus. Nah, kita kembali lagi ke poin-poin sila-sila yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang yaitu ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Jika ketuhanan yang Maha Esa. Mengaji, beribadah, Beribadah, oke. Zakat, oke. Menolong, puasa, oke. Jika kita terhadap agama lain gimana respon kita? saling menghormati. Saling menghormati agama lain. Oke, itu tadi sikap yang kita harus yang dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terminan dalam kehidupan sehari-hari gimana? Contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya saja ya, hak asasi manusia. Di lingkup kecilnya saja, misalnya anak-anak semua kan belajar di sekolah dan Bapak sebagai guru kalian sudah kewajiban anak-anak untuk belajar menuntut ilmu supaya mencapai cita-cita kalian masing-masing. Nah, Bapak di sini sudah hak Bapak untuk memberikan ilmu Bapak kepada kalian supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua. Amin. Kemudian nilai moral yang terkandung dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa coba sebutkan? Mengikuti upacara bendera. Oke, mengikuti upacara bendera. Kemudian apa? Gotong royong. Oke. Pak, contoh gotong royong apa ya Pak? Contoh gotong royong misalnya bisa bagi di lingkungan. Kalau di keluarga mungkin bisa membantu ibu memasak, atau kalau enggak di lingkungan sekolah jika seperti ini bekerja kelompok. Nah, seperti itu persatuan bisa. Kemudian yang sila keempat, nilai moral yang terkandung yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kalau nggak tahu, coba belum tahu. Oke, Bapak akan jelaskan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita sebagai masyarakat harus menghormati pada pemimpin kita. Siapa pemimpin kita sekarang saat ini? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, tepat sekali. Tepat sekali. Mengulas lebih jauh lagi siapa presiden kita pertama kali? Insinyur Soekarno. Soekarno. Oke, Insinyur Soekarno. Kemudian poin terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai moral yang terkandung di dalamnya yaitu apa dalam kehidupan sehari-hari? Adil. Ya. Sama. Oke, kita harus berperilaku adil, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saja, di sini Dik Sri pintar dan Dik Melantika bodoh. Masa iya saya akan memilih Dik Sri? Kan saya di sini kan membeda-bedakan, tidak memukul rata kalian semua. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, bukan itu. Memukul rata maksudnya itu sama, saya semua itu saya anggap sama. Oke, dari penjelasan Bapak ini tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai moralitas dalam Pancasila? Pak, itu tadi lambang-lambangnya udah dijelaskan kok Pak? Lambang-lambangnya, Ya. kalau lambangnya ini gambar bintang, ini ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya, ini di buku ada Pak. Oh ya, Iya, ini iya. bukan Oh, sudah iya, ada. iya. Lupa Pak, iya, iya. Ya. Ini juga ada. Oke. Kemudian ada yang ditanyakan nggak ada ya? Dah. Sudah. Kalau sudah, Bapak di sini akan memberi tugas kepada teman-teman semua. Di sini Bapak akan membentuk kelompok, 2 kelompok saja, nggak usah banyak-banyak. Gimana enaknya? Kita bentuk kelompok, Bapak yang membentuk apa teman anak-anak semua? Deret gitu Pak. Oke. Jadi yang di depan ini kelompok pertama, belakang kelompok kedua. Bapak di sini memiliki sebuah gambar dan ada pertanyaan juga di sini. Ini untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok
kedua. Tugas teman-teman di sini yaitu amati gambar di sini. Kemudian isinya pertanyaan jawab dengan kelompok kalian. Juga, kalian harus saling bekerja sama bertukar pikiran untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang tertera di bawah ini. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit saja untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah? Tidak ada, belum. Gimana kalau berdua ada yang bisa ditanyakan? Ada yang sulit? Mana itu soal nomor 1 itu gimana? Apakah kurang paham? Oke. Gimana kelompok 1? Sudah? Ya, oke. Kita tunggu kelompok 2 yang kan belum selesai. Didiskusikan kembali. Apakah pertanyaan itu sudah berkaitan dengan gambar tersebut? Ya. Sudah ya? Oke. Jika sudah, perwakilan per kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Untuk kelompok 1, siapa perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya? Oh, Dek Resti. Oke. Ya, soalnya dibaca. Teman-teman kelompok 2 perhatikan ya. Ya. Gambar tersebut menceritakan tentang apa? Menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit. Oke. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam gambar tersebut? Yaitu solidaritas dan kekeluargaan, Pak. Betul. Gimana anak-anak? Apakah nilai itu Betul. betul ya? Oke, betul. Oke, Resti diulangi. Nilainya ada solidaritas sama kekeluargaan. Soalnya temannya itu menjenguk temannya yang sakit. Oh ya, itu termasuk sila berapa? Ayo. Termasuk kedua. Gimana Resti? Benar atau salah? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk Resti. Ya, makasih. Kemudian kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, Ana. Jika teman kalian membacakan hasil diskusinya, diperhatikan ya. Jangan main sendiri. Ayo teman-teman diperhatikan. Itu yang kelompok 1, Pak. Perhatikan. Ayo kelompok 1 diperhatikan. Itu loh, Pak. Ayo ini gambar apa? Ayo kelompok 1. Gambar tempat ibadah. Tempat ibadah. Nah ini masuk keberagaman agama. Ini ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik dan sebagainya. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam gambar tersebut? Toleransi, menghormatkan pada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan. Mana teman-teman? Nilai-nilainya apa? Benar. Terhadap agama lain kita apa harus mempercayai agama lain itu apa? Gimana? Apa toleransi apa gimana? Benar ya? Ya, benar. Kemudian kembalikan di anak. Gambar tersebut termasuk sila Pancasila keberapa? Sila keberapa? 1. Gimana kelompok 1? Sila keberapa? Sila 1. Oke, tepuk tangan untuk Diana dan kelompoknya. Benar semua, Pak. Benar. Nah, sekarang anak-anak kita kan di sini tadi sudah menyinggung tentang moralitas nilai Pancasila. Nah, yang mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menghormati agama lain dan kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus berperilaku adil terhadap sesama. Kemudian nilai yang ketiga, persatuan Indonesia, kita harus bersatu. Yang berupa gotong royong, kemudian solidaritas, seperti itu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita harus mematuhi apa yang dibuat
diberlakukan oleh pemimpin kita, misalnya pemimpin kita sekarang ini Joko Widodo. Kita harus mematuhi apa yang telah diberlakukannya. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita sebagai warga masyarakat harus berperilaku adil. Adil dalam arti yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita di sini sama, tidak ada istilah strata atau tingkatan-tingkatan seperti itu. Oke, gimana? Ada yang ditanyakan mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini? Tidak ada. Yang belakang gimana? Sudah. Paham. Oke, sudah paham. Ya, untuk sepertinya kita berakhir di sini terlebih dahulu saja. Untuk mengakhiri, Bapak akan memberikan kalian semua tugas rumah untuk dikerjakan di rumah ya. Itu membuka sebentar. Nah, di situ ada soal halaman 15 sampai halaman 17 dikerjakan di rumah. Yang itu yang berkaitan dengan moralitas sila Pancasila, ya itu moralitas yang terkandung dalam sila Pancasila. Itu dikerjakan di rumah ya. Ya. Halaman 15 sampai halaman 17. Banyak sekali, Pak. Enggak kan di rumah kan bisa sharing dengan kakak, dengan orang tua. Apa, Sharing itu belajar dengan orang tua. Ya kan belajar dengan orang tua bisa kita tanya kepada orang tua. Cuma sama orang tua, nggak boleh sama kakaknya. Boleh, sama teman boleh, sama pacar juga boleh. Nggak boleh pacaran itu. Oh iya saya lupa, bapak lupa. Masih kecil loh, Pak. Oke, bisa disiapkan untuk pulang untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas bisa disiapkan untuk berdoa. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dikerjakan tugasnya, jangan sampai lupa, hati-hati di jalan, jangan ketersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.